Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhaqni bissholihin. Semoga kajian online hari ini bersama DWQ Dating with Al-Quran bersama Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Karimiyah Beraji Sumeneb bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan para pendengar yang sedang berada di rumah. Hari ini Yuma akan membahas tentang Al-Quranul Karim, kesesuaiannya dengan sains atau ilmu pengetahuan. Jadi kita mengetahui bahwa dunia modern saat ini menggagas bahwa ilmu yang sejati adalah yang dapat mengantarkan kita kepada kepuasan dan kebahagiaan jiwa. Ini menurut mereka, para pakar yang ada di era modern ini. Lalu, bisakah Al-Quran dan ilmu pengetahuan atau sains berjalan berdampingan, mengalami kesesuaian, ada kecocokan di antaranya keduanya? Apakah bisa? Ataukah malah sebaliknya, Al-Quran dan ilmu pengetahuan bertentangan? Maka dari itu, marilah simak Dating with Al-Quran setiap harinya, karena kita akan membahas ilmu pengetahuan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi teman-teman sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran kita diajarkan bahwa setiap muslim wajib hukumnya mempelajari dan memahami Al-Quran. Tetapi Al-Quran juga memerintahkan kita untuk tidak beriman secara membabi buta. Jadi tidak hanya beriman dengan buta, tidak hanya asal yang penting saya beriman kepada Allah, tapi tidak memiliki penjelasan, logika dan pikiran di dalamnya. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk beriman dengan cara menggunakan akal, logika dan pikiran. Karena kita adalah manusia yang berakal, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan perkembangan sains atau ilmu pengetahuan. Maka dari itu, sebagai muslim, sekiranya wajiblah kita mengetahui rahasia dan berbagai ilmu penafsiran Al-Quran melalui pendekatan sains. Karena Al-Quran bukanlah hanya sebagai petunjuk, tetapi juga sumber segala ilmu bagi kita. Dan bukan buatan makhluk, tetapi ajaran dan tuntunan dari Sang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema pertama yang kita angkat hari ini adalah, untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini? Untuk apa adanya kita di muka bumi ini? Anda semua pasti pernah mendengar bahwa jika kita manusia hanya makan, tidur, buang hajat dan melakukan kepentingan duniawi semata, apa bedanya kita dengan babi di hutan? Atau apa bedanya kita dengan monyet di gunung sana? Mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga tidur, mereka juga berhubungan badan, dan mereka juga membuang hajat. Apa bedanya kita dengan mereka? Al-Quran memberikan petunjuk bahwa kita, adanya kita, diciptakannya kita di dunia ini tidaklah untuk menjadi sampah, sia-sia begitu saja. Di dalam Al-Quran ada 3 misi untuk kita diciptakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, benar, kita memiliki misi di dalam kehidupan ini yang mana dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama yaitu adalah misi utama kita dalam kehidupan, yaitu untuk beribadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini tertera di dalam surat Az-Zariyat, yaitu surat ke-51 di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana artinya adalah bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesungguhnya adanya kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Jadi sungguh tidak patut jika kehidupan dunia yang sementara ini, jika kehidupan dunia permainan belaka ini menjadi tujuan utama kita hidup. Karena hakikatnya tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan adalah untuk mengemban misi utama, yaitu beribadah kepada Allah. Hanya Allah, untuk Allah, selamanya Allah. Kemudian misi yang kedua adalah misi kita secara fungsional, secara fungsi, yaitu adanya kita di muka bumi, diciptakannya kita di muka bumi, fungsinya, manfaatnya adalah untuk menjadi khalifah. Di mana itu tertera di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua di dalam Al-Quran dan ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Hei malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Dan para malaikat menjawab, "Apakah engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami para malaikat bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dan Allah membantahnya. Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui wahai para malaikat." Ayat ini benar-benar luar biasa, menjelaskan rasa percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan Tuhan kita sangat besar terhadap kita, kaum manusia. Bahkan ketika para malaikat meragukan kemampuan kita. Amanah sebagai khalifah atau secara harfiah disebut pengganti atau pemimpin atau wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah juga Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tetapi mereka semua menolak. Kenapa? Karena mereka takut mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kita manusia yang mampu memikul amanah ini untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ini tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Ini adalah fungsi kita sebagai manusia, misi kita sebagai seorang manusia di muka bumi, yaitu untuk menjadi khalifah, pemimpin, wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah, misi yang ketiga adalah misi operasional, di mana apa saja yang harus kita lakukan di muka bumi ada misinya, yaitu tertera di dalam surat Hud, yaitu surat ke-11, yaitu ayat 61. Wa ila thamuda akhahum sholihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi
wasta'marukum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Pemakmurnya di sini jelas di dalam Al-Quran bahwa fungsi kita secara operasional, misi kita secara operasional adalah untuk menjadi pemakmur di muka bumi ini. Pemakmur di sini bisa diartikan sebagai pelindung, sebagai penjaga bumi ini. Kenapa? Karena kita diciptakan dari bumi dan kita kembali diperuntukkan untuk bumi, menjaga bumi ini, melindungi bumi ini dan tidak merusaknya. Jadi teman-teman sekalian yang sedang berada di rumah yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini mengungkapkan bahwa kita semua adalah bagian dari bumi itu sendiri. Jadi marilah kita menjaga bumi kita dengan tidak merusaknya, dengan melestarikan alamnya, dengan menjaga kebersihannya, dengan memberikan hak dari muka bumi ini. Dan kita mengambil amanah kita sebagai penjaga dan pelindung di muka bumi ini. Dari 3 misi di atas yang saya jelaskan adalah kesimpulannya, kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang makhluk manusia yang diperintahkan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tidaklah patut jika kita menjadi tidak percaya diri, jika kita menjadi minder, depresi, down, gampang putus asa, gampang jatuh, dan menyaksikan kemampuan diri sendiri, tidak mempercayai kemampuan diri sendiri. Karena seharusnya, hakikatnya setelah kita mengetahui 3 tujuan, 3 misi, kenapa kita diciptakan oleh Allah, apa fungsinya adanya kita di muka bumi ini, kita akan sangat percaya diri karena Allah sangat mempercayai kita, melebihi percayanya terhadap langit, bumi, gunung dan para malaikat. Sesungguhnya kita harus percaya terhadap kemampuan diri sendiri karena Allah memberikan kita kepercayaan, memberikan kita kemampuan untuk menjadi khalifah, pemimpin, wakil Allah di muka bumi ini. Dan kita tidak boleh merusak bumi ini karena kita hakikatnya adalah pelindung dan penjaga dari muka bumi ini. Marilah 3 hal tersebut, hakikat fitrah diri kita diciptakan oleh Allah, kita ingat selanjutnya dan kita terapkan sebagaimana yang Allah inginkan ketika menciptakan diri kita. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi hujah kebaikan untuk kita semua, bisa menjadi nasihat, menasehati untuk kita satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.